Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis, semua kita akan kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang masih ataupun pernah melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah hadir adalah Wenny Panca. Apa kabar Wenny? Alhamdulillah baik. Kamu punya pengalaman membintangi film horor ya? Nah, biasanya kalau main di film horor itu kan kadang-kadang suka ada pengalaman-pengalaman yang tidak terduga gitu. Betul. Pengalaman menyeramkan. Waktu itu punya pengalaman seperti itu? Banyak. Boleh diceritain nggak kita semua? Satu aja. Jadi ada salah satu film yang udah aku bintangin dan itu ada scene dimana scene-nya itu di atas pohon, ayunan, duduk di ayunan dan pas saat azan maghrib. Itu aku berkostum kuntilanak. Ya setelah duduk di ayunan itu sampai di detik ke-5 ayun itu udah Apa yang terjadi? badan itu rasanya udah ada yang berat banget. Itu maghrib lagi aku di hutan Jambore. Itu kan seram banget lokasinya. Maksudnya ada yang ikut ayun dan nemplok gendong kamu gitu? Iya pernah. Waktu itu terus apa yang kamu lakuin? Di situ aku keringat dingin, terus nangis senangis-nangisnya. Aku minta dikat, tapi sutradara sendiri tuh yang udah terus nggak apa-apa. Kalau dia kan nggak tahu yang hal kayak gitu kan, jadi yang ngerasain kan aku, jadi yang ya ampun ini jahat banget sih, kok aku nggak disuruh turun dulu gitu. Dan itu kan ayunan itu tinggi banget dari atas ke bawah gitu, jadi aku kan nggak mungkin loncat, jadi aku diem aja tuh yang ini tuh ada yang megangin aku gitu loh. Jadi aku harus ya namanya syuting kayak gitu jadi harus profesional kan, jadi aku tahan terusin. Kamu ngeliat tapi? Enggak. Tapi bisa berasa? Berasa, itu kalau aku tuh lagi dipegangin gitu. Kamu tuh termasuk orang yang bisa ngerasain hal seperti itu ya? Bisa. Oh ya? Sering berarti? Sepertinya sih, sering. Yang akan kita hadirkan ini adalah seseorang yang punya susuk. Kamu pernah punya temen yang pakai susuk? Pernah. Nanti cerita ya? Oke, siap. Oke. Yang jelas berikut ini akan kami hadirkan seorang perempuan yang menggunakan susuk untuk balas dendam. Malam hari ini kami akan samarkan namanya. Kami persilahkan Siti. Selamat malam. Silakan Siti. Terima kasih sudah datang di Menembus Mata Batin. Siti, pekerjaannya saat ini apa Siti? Saya tidak bekerja. Tidak bekerja. Jadi sehari-hari kegiatannya adalah Mengurus anak. mengurus anak. Ada berapa anaknya? 1. Umur? 7 bulan. 7? 7 bulan. 7 bulan. Oke. Informasi yang kami dapatkan Anda menggunakan susuk, betul? Betul. Untuk apa menggunakan susuk? Tadinya saya ingin balas dendam. Saya berhubungan dengan seorang laki-laki selama 2 tahun dan saya tidak dinikahi. Sampai saya memiliki seorang putra. Dan ini adalah anaknya yang 7 bulan ini? Iya. 2 tahun berhubungan, tidak dinikahi? Tahun pertama hubungan kami sempat ada masalah. Dan dari situ saya berpikir untuk balas dendam dan membuat keluarganya hancur. Keluarganya? Caranya gimana? Yang pertama saya pergi ke dukun. Dan 2 hari dari dukun, bapak daripada pacar saya meninggal. Terus saya buat hancur rumah tangga kakaknya. Saya juga membuat adiknya sampai sekarang tidak bekerja. Tidak bekerja? Itu berarti bapaknya waktu meninggal kamu santet gitu? Saya tidak tahu beliau meninggal kenapa, karena yang jelas saya selalu bertanya sama dukun itu apakah itu perbuatan saya atau bukan. Dukun itu selalu menjawab
lebih baik kamu tidak tahu. Yang Anda minta dari dukun itu apa? Pengen melihat keluarga dan dia hancur. Nah, malam hari ini tujuan Anda, Mbak Siti, ke menembus mata batin itu apa? Mungkin Mas Roy bisa membantu saya karena saya ini pengen lepas dari semua susuk. Tapi saya tidak mau ke dukun itu lagi karena saya ditidurin sama dukun itu selama sudah hampir 3 kali dan saya juga dijual oleh dukun itu. Ya, saya dijual oleh dukun itu. Maksudnya dijual? Ya, saya disuruh melayani temannya. Padahal waktu itu saya lagi hamil. Saya terpaksa karena saya butuh uang untuk bayar dukun itu. Saya pengen lepas dari semuanya. Kalau itikat baik daripada laki-laki yang tinggal bersama dengan saya saat ini ingin menikahi saya ingin cinta yang murni, tanpa guna-guna, tanpa susuk. Mbak Siti, tujuannya sekarang mau stop semuanya. Mau berhenti. Mau benar-benar mendapatkan cinta yang tulus. Dari dia. Dari laki-laki ini. Karena dari saya punya pacarnya Mbak anak. Weni. Karena punya anak dari dia. Oke, sebaiknya Mbak Siti nggak cerita ke saya dan ke Weni, tapi cerita ke teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Siti, angka kelahiran tanggal 21, bulan 4, tahun 1992. Cinta yang terlarang adalah masalah terbesar dalam kehidupannya. Mata batin saya melihat begitu banyak ritual dan susuk pengasihan dalam dirinya. Ritual yang membutakan. Dan dia terjebak dalam ritualnya sendiri. Halo. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Silakan duduk. Oke. Nama Siti, tanggal lahir 21 bulan 4 tahun 1992. Saya melihat di sini kesedihan yang mendalam tapi sangat gelap sekali auranya. Siti, saya melihat banyak energi yang nempel pada Siti. Saya tahu ini ada air mata di sini. Dan kau pernah berhubungan badan dengan sang dukun. Saya melihat ini. Apa itu, Roy? Ini ular, Roy. Iya. Seksual atau perjanjian hitam? Ada ya? Perjanjian seksual atau perjanjian hitam tuh ada. Maksudnya apa, Roy? Iya, ada ilmu hitam di sini. Ilmu hitam. Jadi memang harus melakukan seksual gitu. Iya.
Saya melihat di diri kamu tubuhnya sebenarnya dia itu lemah, tapi dimanfaatkan oleh sang dukun untuk berhubungan badan. Dan saya ngelihat juga Siti ya. Kamu melakukan sesuatu yang tidak lazim, melakukan foto, kemudian ditanam di kuburan. Bayu. Foto apa, Roy? Foto sang target. Foto orang kamu tanam di kuburan. Jadi orang-orang yang ditaruh di situ akan seperti ini. Jadi ini foto, kemudian ditaruh, terus didoain dan ditaruh, kubur di situ. Semua orang laki-laki akan terpikat dan orang-orang yang dikubur di situ itu adalah target-target dan sang korban. Sebenarnya saya agak terkecoh dengan kamu, dengan penampilan kamu yang sedikit lemah dan menangis. Tapi saya melihat kamu telah kamu juga sebagai pelaku mistis sebenarnya. Dan saya melihat di badannya Siti sekarang, di dagu, di mata, itu ada susuk. Apakah itu betul? Semua yang terjadi di sini dan yang saya ucapkan di sini harus dijawab sejujur-jujurnya demi mencari solusi yang terbaik. Saya melihat di sini ada korban juga. Saya mencium ada bau arwah di sini. Saya ingin bertanya pada Siti. Adakah seseorang yang meninggal, Siti, atas ritualmu? Ada. Siapa namanya? Saya nggak bisa nyebutin namanya, Mas Roy. Sebutin. Dua orang. Enggak, satu. Kenapa saya harus pasang lilin di sini semuanya? Ini untuk apa, Roy? Ritual pemanggilan hantu dan arwah kembali. Kenapa dipanggil, Roy? Apa emang dia yang meninggal ini penasaran atau? Waktu itu meninggalnya kenapa? Kamu ngapain? Sebenarnya sih dia memang udah sakit, Mas. Saya nggak tahu Siapa meninggal. namanya? Saya bisa minta kamera sini? Takut ya. Wah, ini kita mau manggil. Saya minta kamera untuk mendekat ke sini nanti. Dan saya pengen diredupkan. Kamu dia. Kenapa dia meninggal kalau kamu bisa ingat waktu itu? Yang saya tahu Mas Roy, beliau udah memang sakit-sakitan. Cuman pas kebetulan saya pergi ke dukun, 2 hari saya dari dukun, saya dapat kabar kalau Bapak memang meninggal. Ketika saya nanya ke dukunnya itu perbuatan saya atau bukan, dukunnya malah balik menjawab, kamu gak usah tahu perbuatan kamu atau bukan. Yang jelas kamu bayar dulu sekarang dengan kamu tidur dengan saya. Itu tuh korban kamu tahu.